Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Safitri dengan NIM 211105020056 dari kelas Ekonomi Syariah 2 akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Poin yang pertama ada definisi kebijakan moneter. Poin yang kedua, prinsip kebijakan moneter. Poin yang ketiga, instrumen kebijakan moneter. Dan poin yang terakhir, ada sejarah kebijakan moneter Islam. Pada poin yang pertama, yakni definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri merupakan suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dalam definisi lain, juga disebutkan bahwa yang dimaksudkan kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Poin yang kedua ada prinsip ekonomi moneter. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia melainkan karena seizin Allah. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk atau ditimbun. Kemudian pada poin yang ketiga ada instrumen kebijakan moneter. Adi Warman Karim membagi instrumen kebijakan moneter Islam dalam 3 mazhab, yakni yang pertama mazhab Istiqoduna, yang kedua mazhab yang melalui instrumen Dues of Idul Fund, yang ketiga mazhab alternatif. Kemudian menurut Capra, mekanisme instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup 6 elemen. Di antaranya, yang pertama, target pertumbuhan uang yang beredar dan uang primer. Yang kedua, saham publik terhadap deposito atau unjuk atau uang giral. Yang ketiga, cadangan wajib resmi. Yang keempat, pembatasan kredit. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Yang keenam, teknik lain. Kemudian pada poin yang terakhir ada sejarah kebijakan moneter Islam. Pada masa Rasulullah SAW, nilai tukar emas dan perak relatif stabil dengan nilai kurs dirham dinar 1:10. Namun, stabilitas nilai kurs tersebut pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara supply dan demand. Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami 3 kali evolusi, yakni yang pertama, the gold chain standard, di mana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran. Yang kedua, the gold bullion standard, di mana logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar. Yang ketiga, the gold exchange standard, di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar domestic currency dengan foreign currency yang mampu di-backup secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.